mulailah kehidupan baru di kota Pontianak. Kemudian adekku berbicara, kamu tuh gimana sih? Kamu gak kasihan ya sama mama? Cukup sudah kamu masuk Islam aja sudah melukai hati mama. Sekarang kamu tambah lagi pakai jilbab. Kamu tuh punya perasaan gak sih? Dia bilang gitu kan. Kami benar-benar hidup susah. Memulai semuanya dari nol. Tidak punya teman, tidak punya pekerjaan, hidup seadanya, ya. Itu luar biasa. Tapi aku percaya rezeki itu pasti ada. Asal kita mau berusaha. Kemudian mulailah kehidupan baru di kota Pontianak. Kami benar-benar hidup susah. Kemudian dengan keadaan seadanya kami menikah di KUA di Tabrani Ahmad, ya. Sebenarnya itu benar-benar rasanya bukan aku banget, ya. Tapi aku tidak ada pilihan karena tidak ada satu keluarga pun yang datang untuk acara aku, karena aku juga tidak ingin memberitahukan mereka. Karena itu tadi semua langsung diblok. Padahal teman-teman aku di Banjarmasin itu banyak yang tidak setuju juga. Aku memilih tinggal di Pontianak. Kemudian begitu aku menjalani kehidupan yang baru, ya, aku benar-benar memulai semuanya dari nol. Tidak punya teman, tidak punya pekerjaan, hidup seadanya, ya. Itu luar biasa. Jadi benar-benar diuji, apakah aku sanggup dengan kehidupan seperti ini, ya. Tapi aku menjalaninya kok nyaman aja, ya. Jadi nggak pernah takut. Besok itu aku makan apa ya? Akhirnya saya dan suami berkomunikasi dengan baik. Saya bilang, kamu mau bantu aku nggak? Karena tiba-tiba aku dapat telepon, ada pekerjaan dari salah satu brand susu terkenal, ya, di Indonesia. Karena memang sudah langganan biasa sama aku susu tersebut. Akhirnya aku dikasih satu event. Dan event itu lumayan. Ternyata suami mau bantu. Ayo, dia bilang, aku bantu. Dia bilang, oke, aku bilang, karena kita berdua harus saling membantu. Di pertengahan Desember tiba-tiba aku dapat cobaan. Suami sakit. Aku pikir sakit biasa aja. Jadi aku bilang, "Pak, aku masih harus kerja. Karena ini mau liburan Natal. Karena liburan Natal, kemudian liburan tahun baru, itu tempat wisata pasti rame kan? Dan aku lebih mementingkan itu. Aku pikir dia penyakitnya tidak terlalu parah. Jadi aku pikir dengan aku siapkan obat, aku siapkan makanan buat dia sarapan, buat dia makan gitu ya, udah cukup. Ternyata tambah parah. Jadi seminggu kemudian tambah parah. Bukan tambah baik, ya, tambah parah. Wah, aku juga jadi bingung. Tapi aku juga harus, ini kerjaan aku masih, aduh, tunggu sebentar deh, kamu sabar ya, di rumah aku selesaikan dulu pekerjaan aku. Akhirnya tugas aku selesai. Di tanggal 3 Januari aku ngobrol sama bos aku, "Pak, saya izin dulu ya Pak ya, saya mau urus suami. Suami saya sakit." Wah, itu kebayang kan, sakitnya udah parah. Jadi tuh aku bawa ke dokter, dicek, ternyata banyak sakitnya, komplikasi. Pokoknya banyak lah. Wah, aku langsung terdiam. Wah, seperti apa ya? Kayaknya merasa berdosa banget ya, aku menelantarkan suami sakit gitu ya. Habis itu aku bawa ke dokter. Kemudian setelah selesai di dokter udah mulai minum obat apa segala macam, ya. Ya menurut aku agak lumayan. Kemudian aku pikir sembuh. Ternyata tidak sembuh. Malah kuning di mata, apa segala macam. Wah, ini nggak bisa nih, aku bilang.
Akhirnya teman-teman suami datang ke rumah nengok apa segala macam. Aku akhirnya memanggil perawat, dokter untuk ke rumah dan dirawat di rumah saja. Karena suami aku ternyata paranoid banget dengan corona. Karena dia ini terlalu was-was. Jadi daripada masuk rumah sakit, malah akhirnya anjlok imunnya, malah jadi tidak bagus. Akhirnya aku panggil orang, dokter, aku panggil perawat ke rumah, ya. Diberikanlah yang terbaik. Jadi kami sehari itu menghabiskan jutaan, saya bilang tidak apa-apa. Jadi uang yang kami cari ini ternyata masih belum bisa kami nikmati. Jadi harus untuk pengobatan, ya. Setelah itu suami mulai diobati, mulai menunjukkan kemajuan. Sampai akhirnya di bulan Februari akhir beliau sembuh. Sembuh yang menurut aku sudah, alhamdulillah lah ya. Sudah bisa ke kantor gitu ya. Cuman waktu itu aku masih belum mengizinkan. Ternyata permintaan suamiku apa? Yanis, minta tolong kamu tidak bekerja lagi. Wah, itu satu hal yang susah. Karena aku merasa jiwa aku udah ada di sana. Hobi aku sudah tersalurkan di sana. Akhirnya dengan berat hati aku ngobrol dengan teman aku yang ownernya di sana. Pak, mohon maaf. Saya berhenti bekerja karena saya diminta oleh suami untuk jadi ibu rumah tangga saja. Jadi menurut beliau cukup kamu pensiun. Karena beliau juga mendengar cerita aku dari muda bagaimana aku seorang pekerja keras yang dia juga tidak ingin aku sakit. Dengan berat hati aku berhenti bekerja. Seminggu pertama menjadi ibu rumah tangga, asik. Masuk minggu kedua, ketiga sudah mulai agak, wow, aduh, begini ya jadi ibu rumah tangga, nyuci pakaian, ya walaupun pakai mesin cuci, nyetrika, kayaknya tuh kerjaannya nggak habis-habis. Ada. Tapi ya aku nggak ngerti, kok tiba-tiba aku menikmati. Kemudian anak-anakku yang tadinya waktu karena kan online tuh, sekolah online, itu aku sering ditelepon, Bu, PR-nya belum dikerjakan. Aduh, Bu, ini pokoknya banyak ragam lah ya. Kemudian saat aku benar-benar jadi ibu rumah tangga, komplain itu dari sekolah udah nggak ada. Karena apa? Aku mendampingi anak-anak untuk belajar. Aku mulai belajar lagi. Oh, ternyata jadi ibu rumah tangga ternyata menyenangkan. Anak-anakku pun senang gitu ya. Akhirnya dengan kondisi yang serba berkekurangan, tapi hidup kami rasanya berkecukupan. Hati tuh riang gembira. Gak ada sedih, gak ada rasa yang gimana ya. Kemudian beliau mengajarkan aku sholat juga ya. Cuman waktu itu masih belum nyantol. Sholat sih sholat, ngikut gitu ya, ngikut. Cuman belum meresapi. Maknanya dari sholat itu saya nggak ngerti. Yang penting suami ngajak sholat ya sholat. Sudah. Kemudian kalian tahu kan dengan hidup yang serba dalam tanda kutip. Ini macam mana yang ngidupin. Karena beli susu apa segala macam. Tapi aku percaya rezeki itu pasti ada. Asal kita mau berusaha. Setelah itu pekerjaan itu gak berhenti-berhenti. Ada aja. Dari yang susu ini gak berhenti-berhenti. Ada terus. Jadi aku merasa, wow, luar biasa ya ternyata. Padahal kalau dipikir aku tidak punya teman. Aku tidak punya siapa-siapa. Tapi perusahaan itu percaya sekali dengan aku ya. Kemudian berjalanlah waktu. Alhamdulillah kehidupan mulai bagus. Mulai sudah
kita sudah bisa mulai menabung ya, mulai menabung. Tapi aku yang jadi istri masih belum benar-benar menjadi seorang mu'alaf yang baik ya. Aku selalu sibuk. Suami memang udah sibuk kerja ya. Aku juga sibuk. Semakin kesini aku semakin banyak berkenalan dengan orang-orang event ya. Pekerjaan semakin banyak, kadang MC, pokoknya jadi lupa dengan tugas juga sebagai seorang istri ya, lupa. Kemudian asik bekerja, suami memang sempat menegur, boleh nggak aku saja yang bekerja, kamu di rumah saja, kasihan anak-anak. Oh iya baik. Oh enggak apa, aku bisa bayar orang. Dengan ininya aku jawab ya, oh enggak apa, aku bisa bayar orang. Jadi anak-anak tuh nanti dijaga sama orang. Kita jangan menyusahkan orang tua juga, aku bilang. Kita bayar orang aja. Masih ngeyel. Akhirnya suami mengizinkan. Banyak event-event dan aku kemudian kerja sama lagi selain dengan produk susu yang luar biasa ngetop itu. Kemudian aku kerjasama dengan salah satu provider ya, dan itu semua eventnya juga ke aku. Habis itu sudah. Tapi ya saat aku menikah dengan suami aku, itu bener 180 derajat aku berubah. Yang tadinya keras kepala jadi tidak keras kepala. Yang tadinya mau menang sendiri ya sudah bisa berkompromi. Pokoknya berubah. Bukan seperti Yanis yang dulu ya, tinggal bersama suami, tinggal di kota Pontianak. Itu benar-benar aku bahagia banget dan aku menikmati banget. Yang mana jalan kaki, biasa kita kalau di Banjar udah ada mobil, ada supir, ada apa segala macam. Tiba-tiba di sini jalan kaki ya. Kadang nggak ditemenin orang karena kita nggak punya mobil. Dan sebelum aku sampai di kota Pontianak, aku ada berteman dengan satu orang teman ya. Teman itu baik banget. Jadi ada namanya Ade. Jadi si Ade ini dia lagi pasang jilbab. Aku perhatikan. Jadi waktu di dalam kamarnya aku perhatikan. Kayaknya bagus ya. Aku kan selama ini berbajunya koboi. Wah, pokoknya aku buka di mana. Wah, pokoknya koboi banget ya, tomboy ya. Kok kayaknya rapi, bagus, bersih gitu ya. Ngelihat si Ade itu pakai. Aku bilang sama Ade, "Dek, kayaknya aku balik ke Pontianak, aku mau pakai jilbab." Tapi di situ pakai jilbabnya karena masih trendy gitu ya, masih lagi rame-rame gitu pakai jilbab yang trendsetter gitu ya. Aku mau pakai jilbab, tapi pakai jilbabnya tuh yang cuman mau fashion gitu. Iya, betul. Hanya mau pakai dia pokoknya yang gimana lah ya. Balik aku ke kota Pontianak, aku jalan ke toko. Belilah tuh sampai berapa banyak. Padahal nggak ngerti tuh mau digimanain. Cara makainya gimana, harus ada alas apa segala macam, nggak ngerti. Pokoknya asal pakai aja, yang penting ketutup. Oke, ternyata di situ aku juga diuji rambut rontok dan hampir tidak ada rambut. Pakailah jilbab itu untuk menutupi. Sampai akhirnya rambut kembali panjang. Jadi pakai jilbab itu hanya untuk menutupi. Yang tadinya rencananya mau berjilbab itu kayak gimana, ternyata akhirnya buat menutupi rambut. Jadi bukan buat menutupi aurat buat aku. Jadi hanya menutupi kepala aku aja. Karena kalau pakai topi aku takutnya saat kebuka orang lihat rambut aku tak ada. Karena ada satu hal yang ada sakit yang gimana, yang akhirnya juga membuat rambut rontok dan apa segala macam. Habis itu aku ada foto-foto. Ya, aku foto karena aku ikut di sini perkumpulan dengan keluarga Bebuhan Banjar. Nah di sana kan memang kita harus pakai jilbab. Tiba-tiba kita foto dong. Ada yang share di dalam Facebook, di tag ke aku. Dan ternyata keluarga aku melihat, mamah aku melihat, dan saudara perempuan aku melihat. Dan itu langsung ribut semua. Mamahku tidak terima. Kamu masuk Islam aja. Tapi kamu jangan pakai jilbab. Wah, sedih banget kan, tiba-tiba harus begitu. Aku langsung diam. Kemudian adekku berbicara, "Kamu tuh gimana sih? Kamu gak kasihan ya sama mama? Cukup sudah kamu masuk Islam aja sudah melukai hati mama.
Sekarang kamu tambah lagi pakai jilbab. Kamu tuh punya perasaan nggak sih? Dia bilang gitu kan. Gini aja, aku bilang, kita blok aja. Kita tidak usah berteman. Dan aku akhirnya blok mereka. Aku nggak mau mereka melihat Facebook aku. Setelah itu, aku merasa aman. Karena apapun yang diupload di dalam Facebook itu mereka tidak akan melihat. Ya walaupun ada keluarga-keluarga yang lain pasti kan. Entah di capture, entah apa foto-foto itu. Tapi aku tidak peduli. Akhirnya, aku datang kembali. Aku balik ke Banjar. Dan aku di sana tetap menggunakan jilbab. Aku tetap menggunakan jilbab. Apa kata mama aku? Yanis, mama bisa menerima kamu dengan cara kamu berpakaian. Kamu menggunakan jilbab. Mama tidak keberatan. Wah, aku langsung peluk mama aku. Terima kasih mah, aku bilang. Terima kasih atas pengertiannya. Kemudian kita kembali bagus. Karena itu sempat tidak ada komunikasi sama sekali. Sempat hilang karena masalah jilbab tadi. Akhirnya aku datang, aku tetap menunjukkan bagaimana aku berpakaian. Ya walaupun masih copot, pasang. Itu rambut udah lumayan, copot, pasang. Akhir sudah tidak ada masalah lagi dengan jilbab. Dan pesanku juga biasa sama suami, Pak, bekerjalah dengan baik. Bawalah rejeki yang halal buat kamu kasih ke anak istri kamu. Tidak perlu melakukan hal yang tidak-tidak. Karena aku sebagai istri kamu tidak ada menuntut apa-apa. Kita sudah bisa makan sehari-hari itu udah syukur. Kalau dikasih Tuhan bonus itu alhamdulillah. Setelah itu kita masuk ke pandemi. Akhirnya di situ kita semua di rumah kan. Tidak ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita kerjakan. Karena semua harus dikerjakan di rumah dan tidak ada kegiatan di luar. Akhirnya dengan keberanian yang ada, aku mencoba masak soto. Ya, aku masak soto Banjar. Dan di luar perkiraan aku saat itu memasuki bulan puasa. Aku coba promo ke orang-orang Banjar yang ada di sini, beli 2 gratis 1, beli 5 gratis 1. Ternyata tuh rame banget. Alhamdulillah banget ya. Karena suami juga, aduh kita nggak bisa ke kantor apa segala macem ya. Ya otomatis kan kehidupan ekonomi juga agak gimana kan. Aku bilang ayo sudah jangan putus asa. Ayo kita bantu aku bagaimana caranya untuk melakukan pekerjaan ini. Aku bukan seorang yang handal untuk masak. Karena keluarga aku di Banjarmasin tuh tahu banget aku bukan tukang masak. Aku nggak bisa masak, nggak bisa kerja ya. Karena biasa tuh selalu pembantu. Akhirnya aku masak. Itu Tuhan mulai bekerja dalam kehidupan aku ya. Mulai bekerja. Segala yang tidak mungkin jadi mungkin. Akhirnya aku telepon keluarga aku di Banjar. Ini apa sih, ini gimana sih? Akhirnya diajarin. Oke, baik, aku bilang. Dan selama bulan puasa itu luar biasa aku dapat rezeki dari jual soto Banjar. Senang, pokoknya orang udah tahu nih. Yanis tuh jualan soto Banjar. Ada yang nggak percaya ya, sampai minta di video call. Saat aku masak tuh minta di video call. Aku video lah biar ngelihat. Iya ya, kata mereka bener ya. Jadi aku percaya segala sesuatu itu tidak ada hal yang tidak mungkin. Asal kita berusaha. Kemudian, dah rame. Akhirnya aku lebaran, kami balik kampung, kami ke Mempawah. Dan di sana aku juga bikin soto dan ternyata keluarga suami juga suka. Akhirnya ya pada tahulah di Mempawah juga aku bikin soto Banjar. Berjalannya waktu masuk ke 2020 ya. Tapi sebelum 2020 di bulan Agustus 2020 teman buka satu rumah makan besar, ada tempat wisata dan apa segala macamnya. Tiba-tiba aku main ke sana, si teman bilang, pas kamu datang, tolong bantu pekerjaan ini. Dan kamu aku kasih jabatan manajer. Wow. Ini lagi masih agak sedikit pandemi sih udah mulai menurun ya. Agustus sudah menurun.
Aku bilang sama suami, izin dong, gue mau kerja nih, gue jadi manajer, bla 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 bla, pokoknya. Aku dikasih fasilitas ini, gaji sekian. Oke, kata suami. Suami tidak keberatan. Baik, kita bekerja. Sampai akhirnya di bulan Desember, itu benar-benar aku nabung. Jadi penghasilan aku kerja tuh nabung. Pokoknya seneng lah ya, kita bisa bekerja, bisa menghasilkan uang gitu ya. Dan aku bisa menyalurkan hobi aku yang event-event tadi. Aku bisa membuat event kembali di rumah makan ini, di tempat makan ini, tempat wisata ini. 2 tahun kemudian, tiba-tiba aku dapat telepon, Yanis, Mama mau ke Pontianak. Aku senang banget. Mama, pokoknya Mama aku tunggu. Mama aku jemput. Kapan Mama mau berangkat? Pokoknya tiket segala macam aku bayarin. Karena aku senang sekali. Itu luar biasa bahagia ya. Tiba-tiba orang tua aku bilang mau datang ke Pontianak. Akhirnya benar, beliau datang, kami jemput beliau di bandara. Sampai di rumah ini, ya memang beliau takjub juga, kaget. Saya bilang, "Mah, syukurin saja. Saya pun bersyukur dengan kehidupan saya di kota Pontianak. Jadi jangan dibandingkan dengan kehidupan saya di kota Banjarmasin. Karena dengan bersyukur, apapun segala sesuatu itu terasa enak dan bahagia. Dakwah terus tanpa henti, istighfar terus sampai mati. Mari bersaudara sampai surga." Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla